beberapa pekan terakhir melandai, kasus positif COVID-19 di Kota Semarang kembali naik. Kini pasien positif COVID-19 menjadi 18 orang. Polda Jawa Tengah mengungkap hasil otopsi jenazah seorang wanita usai ditemukannya korban tewas di kebun tebu. DPRD Kabupaten Pati bersama dengan sejumlah OPD merancang raperda untuk pemenuhan fasilitas masyarakat penyandang disabilitas. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Satlantas Polres Demak menjaring puluhan sepeda motor berknalpot tidak sesuai standar atau lebih dikenal dengan knalpot brong. Selain disanksi tilang, para pemilik kendaraan diminta untuk mengganti knalpot sesuai dengan standar yang ditentukan. Razia knalpot dengan suara bising dilakukan jajaran Satlantas Polres Demak dengan mengambil lokasi di Jalan Kiai Singkil Demak. Para pengendara motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong digiring ke halaman kantor Satpas Pelayanan SIM Polres Demak untuk ditilang. Selain penindakan tilang, para pengendara dengan knalpot brong juga diminta mengganti langsung dengan knalpot standar pabrikan. Dalam razia itu, petugas mendapat sejumlah kendaraan yang nomor rangka berbeda dengan disurat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kasat Lantas Polres Demak AKP Fandi Setiawan mengatakan, penindakan dilakukan lantaran banyak warga yang mengeluhkan adanya suara bising knalpot brong. Apalagi, menurut Kasat Lantas, para pengguna kendaraan-kendaraan dengan menggunakan knalpot brong sering membesar-besarkan gas kendaraannya. Untuk menertibkan knalpot brong yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Bagi para penjual, tadi siang dan sudah beberapa hari kemarin sudah kami lakukan sosialisasi sama himbauan agar memang knalpot brong ini ditujukan untuk sebagaimana mestinya. Tapi kalau tidak ditujukan, maka mohon maaf, dengan sangat pasti akan kami lakukan penindakan. Mereka yang terjaring dalam razia selain dilakukan tilang juga diminta mengganti knalpot kendaraan. Sebelumnya pihak Satlantas Polres Demak juga memberikan sosialisasi terkait larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar kendaraan kepada para penjual knalpot di wilayah Kabupaten Demak. Sementara kepada pengguna knalpot brong yang belum ditindak, pihaknya akan melakukan penindakan dengan tegas terhadap para pengendara yang menggunakan knalpot brong. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV melaporkan. Hasil otopsi tim Lab 4 Polda Jawa Tengah pada mayat wanita, seorang petani yang tewas di kebun tebu diketahui akibat cekikan di leher. Pihak Satreskrim Polres Brebes kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Satreskrim Polres Brebes AKP Soeb Abdullah Senin siang mengatakan, hasil otopsi tim Lab 4 Polda Jawa Tengah di ruang kamar jenazah RSUD Brebes pada Minggu malam ditemukan sejumlah luka pada tubuh Turini, 44 tahun, wanita asal Desa Limbangan Kersana yang ditemukan tewas di kebun tebu yang ada di Desa Kersana pada Minggu kemarin. Menurutnya hasil otopsi ada beberapa luka seperti di bagian bawah, luka resapan di bagian belakang kepala, serta yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat cekikan di leher yang menyebabkan korban tidak bisa bernafas. Sementara barang milik korban yang hilang usai jasadnya ditemukan yakni perhiasan kalung emas seberat 6 gram dan anting seberat 1,5 gram. Jadi kemarin yang benar untuk korban sudah dilakukan otopsi dan memang kemarin ada beberapa hal yang ditemukan oleh tim. Salah satunya dalam hal ini korban meninggal dunia akibat tercekik sehingga mati lemas karena kehabisan nafas. Untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan kita untuk korban kemudian kehilangan 1 kalung 6 gram serta anting 1,5 gram. Dan itu kemudian masih kami laksanakan penyelidikan apakah itu kemudian menjadi motif dari pelaku untuk sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usai dilakukan otopsi, jenazah Turini kemudian dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman desa setempat yang ada di Desa Limbangan Kersana pada Senin pagi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Rapat koordinasi yang digelar di Hotel Alila Kota Surakarta pada 10-11 Januari 2022 membahas tentang evaluasi tanam Oktober-Desember 2021, percepatan tanam Januari-Maret 2022, antisipasi dan mitigasi iklim ekstrim Provinsi Jawa Tengah. Kota Solo menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi tersebut.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi tanam Oktober-Desember 2021, percepatan tanam Januari-Maret 2022, antisipasi mitigasi iklim ekstrim Provinsi Jawa Tengah pada 10-11 Januari 2022 di Hotel Alila Kota Surakarta, meminta para kepala dinas pertanian seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi pada tahun 2022. Demi mengejar swasembada beras pada 2022 karena pertanian pada masa pandemi COVID-19 justru merupakan sektor yang bertahan dan bahkan kelebihan produksi. Dikatakan Menteri Pertanian di depan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Dirjen Tanaman Pangan dan para pejabat Kementerian Pertanian dan para kepala dinas pertanian se-Jawa Tengah pada awal tahun 2022, dunia akan dilanda krisis air menurut pengamatan PBB, khususnya Jawa Tengah diminta mempersiapkan diri dalam penyediaan pangan dengan melakukan langkah adaptif cuaca, mitigasi pertanian, dan memanfaatkan artificial intelligence. Pada kesempatan rakor yang berlangsung dari 10-11 Januari 2022 tersebut, Syahrul memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pertanian sebagai pahlawan karena bertanggung jawab pada ketersediaan pangan. Secara khusus pujian diberikan Mentan Syahrul selama 2 tahun terakhir mampu mempertahankan ketersediaan pangan bahkan jauh melebihi target. Sebesar 12,4 triliun. Tepuk tangan buat Jawa Tengah karena ini nomor 2 tertinggi setelah Jawa Timur. Evaluasi pertanian di Jawa Tengah pada tahun 2022 ditantang untuk meningkatkan produktivitas beras minimal 6 ton, tidak mengimpor beras. Swasembada beras tercapai Agustus 2022 merupakan momentum dengan semangat baru bekerja dengan luar biasa. KUR Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 12,4 triliun, nomor 2 tertinggi setelah Jawa Timur. Serapan tersebut sebesar 151% dibanding target yang ditetapkan Dirjen PSP. Serapan ini sebesar 151% dibanding target yang ditetapkan Pak Dirjen PSP. Untuk produksi padi, Jawa Tengah sebesar 9,7 juta ton, gabah kering giling NIK dari 2020 sebesar 9,4 juta ton. Produksi beras 6 ton dari 29 kabupaten di Jawa Tengah, baru 5 kabupaten yang bisa mencapainya, yakni Sragen, Sukoharjo, Cilacap, Demak, dan Grobogan. Sementara Wali Kota Surakarta dalam sambutannya menyatakan kebanggaannya karena Kota Surakarta terpilih menjadi lokasi kegiatan pelaksanaan Rakor Pertanian se-Jawa Tengah. Gibran berharap rakor tersebut bisa memberikan ilmu maupun informasi yang bermanfaat, baik dari sisi strategi hingga penyelesaian kendala yang dihadapi seputar pertanian tanaman pangan. Besar harapan kami, rakor ini mampu memberikan ilmu maupun informasi yang bermanfaat, baik dari sisi strategi hingga penyelesaian kendala yang dihadapi seputar pertanian tanaman pangan. Kondisi budidaya tanaman pangan di Kota Surakarta seperti diterangkan Gibran terlaksana dengan baik meski dengan keterbatasan lahan yang ada. Hama penyakit tanaman dapat diantisipasi dengan baik, serta bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang biasanya mengakibatkan banjir di beberapa area sawah dapat diminimalisir dengan pembangunan sarana irigasi yang lebih memadai. Dari Surakarta, Tim Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filmnya apik-apik kaya ngene iki.
awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api yo bentuke yo. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, kasus COVID-19 di Kota Semarang saat ini kembali naik setelah melandai beberapa pekan terakhir. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat ada sebanyak 18 pasien positif COVID-19. 11 pasien berasal dari Kota Semarang, sedangkan 7 dari luar Kota Semarang. Setelah sempat 0 kasus penderita COVID-19 di Kota Semarang kembali naik, Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat ada sebanyak 18 pasien positif COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Semarang terjadi pada minggu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, dari 18 pasien positif COVID-19, 2 dirawat di rumah sakit, 14 di rumah dinas, dan 2 menjalani isolasi mandiri. Dari jumlah kasus tersebut, 11 pasien berasal dari Kota Semarang, sedangkan 7 dari luar Kota Semarang. Abdul Hakam belum bisa memastikan kemungkinan varian Omikron yang diderita para pasien yang sudah menjalani isolasi tersebut. Tes akan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya varian baru Omikron di Kota Semarang. Kita masih mencoba 2 yang isoman ini, semuanya bisa geser ke isoter supaya tidak menularkan lagi ke yang lain. Masih kita terus usahakan supaya penularannya tidak semakin tambah banyak. Ini memang PR bagi kita. Kemarin kita juga lakukan pemeriksaan WGS juga, apakah Omikron atau tidak. Yang pasti secara teori kita menunggu hasil dari lab setiap provinsi karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Teorinya 2-4 minggu. Kalau jadi pasti nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Meski varian baru Omikron di Kota Semarang belum diketahui, pemerintah Kota Semarang mengimbau kepada warga tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Semarang juga berupaya melakukan percepatan vaksinasi di Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah akan mempercepat penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Sembako tahun 2021 yang diberikan selama 3 bulan di awal tahun 2022. Demi mendapatkan bantuan sembako darurat, warga berkerumun seolah abaikan physical distancing.
Seperti inilah pembagian sembako, warga berdesakan berjubel ingin masuk untuk mendapatkan panggilan lebih awal. Mereka mengabaikan jaga jarak sekalipun sudah pakai masker. Pembagian bantuan sembako PPKM darurat yang berada di kantor Kecamatan Kendal, Jawa Tengah pada Selasa pagi, warga mengantri tanpa menghiraukan physical distancing. Sekalipun menggunakan masker, namun warga berdesakan ingin mendapatkan giliran lebih awal. Dari TNI, Polri, dan Satpol PP sudah berusaha untuk mengurai kerumunan, namun karena kebanyakan usia di atas 50 tahun, sehingga susah untuk diatur. Menurut Camat Kendal, Asyati Rosyada mengatakan, sebenarnya untuk pengambilan bantuan sudah dijadwalkan per kelurahan, namun tetap saja berdesakan. Ada sekitar 10.368 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sembako PPKM darurat. Sementara Bupati Kendal Diko M. Garinduto yang melakukan tinjauan pembagian bantuan sembako PPKM darurat mengatakan bantuan stimulus dari pemerintah agar dimanfaatkan betul sehingga bisa membantu kebutuhan hidup di tengah pandemi. Dari saya sampaikan bahwa bantuan ini adalah stimulus dari pemerintah. Artinya bantuan ini diharapkan bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat yang terdampak. Jadi sembako ini himbauan saya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai dijual juga. Jadi ada indikasi di lapangan sembako ini diperjualkan kembali, dilakukan agar bantuan ini benar-benar bisa sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Salah satu warga yang menerima bantuan, Surani, merasa senang sebab bisa membantu kebutuhan hidup. Saat ini satu orang menerima 600.000 sebab bantuan 3 bulan dijadikan satu. Tiap bulan mendapatkan 200.000 namun ditukar sembako. Senang Pak untuk hari ini. Ini sembako. 200 Camat Kendal Asyati Rosyada mengatakan pembagian bansos ini merupakan tanggung jawab Himpunan Bank Penyelenggara atau Himbara yang meminta bantuan pemerintah dalam hal ini Dinsos dan Kecamatan. 186 KK, satu KK mendapatkan Rp200.000 untuk pengganti daripada PPKM yang sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah tadi berjalan lancar dan sukses. Pembagian bantuan sembako PPKM darurat ini dilaksanakan dalam 1 hari sekalipun warga sudah dijadwalkan jam datang, namun ada warga yang belum waktunya sudah datang karena takut kehabisan sembako. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki.
Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih bersama kami di Jateng hari ini. Pemirsa, DPRD Pati bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD menggelar rapat pansus menggodok Raperda Disabilitas. Dalam pembahasan tersebut, Raperda Disabilitas akan mengatur tentang fasilitas hingga kemudahan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Selasa pagi, DPRD Pati bersama dengan sejumlah OPD diantaranya Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan menggodok rancangan peraturan daerah tentang disabilitas. Dalam pembahasan tersebut, Raperda Disabilitas dikatakan Ketua Komisi D Wisnu Wijayanto akan mengatur tentang fasilitas ramah disabilitas sampai dengan pemenuhan lapangan pekerjaan bagi disabilitas. Ketua Komisi D Wisnu Wijayanto yang juga dipercaya memimpin rapat tersebut mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda tersebut sebagai wujud pemenuhan hak yang sama bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Wisnu Wijayanto mengungkapkan saat ini pemerintah Kabupaten Pati belum maksimal dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sama terhadap disabilitas, oleh karenanya pihaknya bersama dengan dinas terkait serius menggodok Raperda tentang disabilitas tersebut. Jadi kita kalau mencanangkan bahwasanya pemerintah daerah ini dalam hal BUMD atau apa itu harus 22 dari 2% harus penyandang disabilitas. Nah, kalau swasta 1% memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas ini mendapatkan pekerjaan. Kalau ini sudah selesai pembahasan ini, tinggal nanti diparipurnakan. Nah, mudah-mudahan kalau itu sudah selesai selama 2 tahun ini harus dilaksanakan. Wisnu Wijayanto mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda Disabilitas saat ini sudah selesai dan menunggu untuk diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Ia menargetkan bahwa Raperda ini akan segera menjadi perda pada bulan depan. Ia menyoroti fasilitas seperti penyeberangan jalan, jalan masuk ke kantor-kantor, ataupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit saat ini belum sepenuhnya menyediakan jalur khusus disabilitas. Niatnya setelah ada perda tentang disabilitas, ia berharap bertahap pemerintah daerah maupun pihak swasta akan menyediakan fasilitas maupun pelayanan yang terbaik untuk penyandang disabilitas. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Beberapa titik di Jalan Pati Gabus saat ini kembali mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terlihat mengganggu kenyamanan berkendara masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Saat dikonfirmasi, pihak DPUTR Kabupaten Pati akan segera memperbaiki pada tahun ini. Ditemui di ruangannya kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati, Kasih Peningkatan Jalan DPUTR Pati Hasto Utomo mengungkapkan pihaknya akan memulai pengerjaan Jalan Pati Gabus pada tahun 2022. Hasto Utomo membenarkan bahwa saat ini di beberapa titik Jalan Pati Gabus mengalami kerusakan parah. Ia menyebutkan bahwa kerusakan paling terlihat pada daerah awal seperti Banjarsari dan juga daerah Kori Pandrio maupun Gempol Sari. Hasto Utomo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah menyusun HPS untuk selanjutnya akan dikirim ke UKPBJ untuk dikaji ulang paling lama seminggu ke depan. Pihaknya mengungkapkan bahwa jalan yang akan digarap sepanjang 3 km.
Kita rencanakan paling lama 1 minggu lagi sudah kami kirim. HPS-nya kami kirim, kemudian ada namanya istilahnya kaji ulang oleh UKPBJ bagian lelang. Kalau sudah oke, nanti langsung ditayangkan. Jadi perkiraan kami Februari sudah tayang lelang. Total panjangnya di Pating Gabus sekitar berapa ya? Sekitar 5 km. Sekitar 5 km berarti dia di situ ya berarti sekitar hanya menangani sekitar 40%-nya saja. Tapi kebetulan yang di Pating Gabus juga beberapa dulu di tahun-tahun kemarin kan sudah diperbaiki. Jadi kita fokus di jalan yang benar-benar rusak. Pada kesempatannya, Hasto Utomo mengungkapkan bahwa kerusakan jalan terparah di Kabupaten Pati merupakan Jalan Pati Gabus. Ia menambahkan bahwa seharusnya pada tahun 2020 sudah mendapat anggaran untuk perbaikan, akan tetapi pihaknya mengaku rencana tersebut dipending oleh pemerintah pusat dan baru diluncurkan kembali pada tahun 2022. Sementara itu ditemui di kantor yang sama Kasih Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Andi Vimala mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan beskos di titik-titik kerusakan di Jalan Pati Gabus. Pating Gabus untuk sementara belum, tapi kalau untuk keadaan darurat, biasanya untuk yang kendaraan kemarin sudah yang ngepok banget, itu kami sementara beskos. Seperti diketahui, penanganan Jalan Pati Gabus mendapat DAK reguler meski hanya sepanjang 3 km dari total panjang 5 km. Perbaikan Jalan Pati Gabus dikatakan pihak DPUTR menjadi prioritas utama. Dari Pati, Fajar Bukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.